Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas sebuah saham perbankan. Tapi tentunya bukan perbankan yang terbesar di Indonesia gitu ya, jajaran bank besar di Indonesia. Tapi ini adalah salah satu bank daerah tapi yang yang membentuk VCP gitu ya. Dan dia kelihatannya mulai memasuki fase uptrend awal-awal banget gitu ya. Jadi ini dia di stage 1 gitu. Sahamnya adalah Bank Jabar Banten gitu ya, BJBR. Nah, ini tuh dia udah sangat-sangat dan cukup lama gitu ya. Dia berada di stage satunya gitu ya. Jadi ini udah pasti stage 4, terus dia mungkin ini stage 1. Nah ini ya, tergantung kita ngeliatnya gitu ya. Ini mungkin dia stage 2, terus entah ini masuk stage 3 atau ini sebetulnya cuma stage 1 lagi gitu ya. Karena Uh, tapi kalau dilihat dari si trend template-nya Mark Minervini, kelihatannya ini udah mulai memasuki si uptrend. Karena kita lihat si MA-MA-nya gitu ya, moving average-nya. Kita bisa lihat di si weekly chart-nya. Ini bisa gambar trend line kalau gabungin ini. Ya, coba bisa. Jadi kalau kita menggambar seperti ini gitu ya, sebetulnya harga sekarang tuh dia berada di strong supportnya si Bang Jabar ini gitu ya. Jadi makanya rada direkomendasikan karena kalau nanti kita lihat gitu ya, series rewardnya cukup menarik gitu. Dan ini tentunya gitu ya, udah kalau padat-padat gini ya mirip-mirip VCP gitu ya, membentuk VCP tentunya. Jadi ini adalah weekly-nya. Kita akan lihat si chart daily chartnya. Nah, sebetulnya yang agak membingungkan adalah si chart yang naik ini. Karena sebetulnya chart yang naik ini tentunya ya karena mau bagi dividen gitu ya. Karena mau bagi dividen ya sebenarnya dia diturunin gitu. Cuman kalau kita anggap aja gitu ya, ini dia berada di sekitaran sini gitu harganya dan stabil gitu ya. Sebetulnya ini membentuk si VCP itu sendiri gitu ya. Kita lihat di sini udah jelas gitu ya, ini 1480 adalah krusial, 3 kali disentuh tapi 3 kali turun. Nah karena ini berada di strong support gitu ya, series rewardnya sangat menarik banget kalau dia memang tuh kecil banget gitu ya, 4%-an. Kalau memang dia berhasil break gitu, kelihatannya sih 8%, dan ini tuh bakal di ignore juga gitu ya. Cuman tentunya ada si garis resisten pertama adalah ya, ya ini ya, antara garis trendline ini atau ada di sini. Tapi di sini pun kelihatannya cukup menarik gitu ya. Kita lihat ya, di 1600 pun dia risk rewardnya udah 1:2 gitu. Udah sangat bagus gitu ya, lebih dari 1:2 itu jauh lebih bagus sih. Tapi kelihatannya gitu ya, di sini ya cukup menarik gitu. Apalagi kalau memang dia bisa memulai yang namanya ininya ya, uptrendnya gitu kan. Ini tuh MA 150, MA 200, MA 100, MA 50 gitu ya. Ini udah berada di jalur yang sesuai, tinggal menunggu konfirmasi tren dari market gitu. Dan kita lihat nih laporan perusahaannya, kelihatannya pendapatan bunganya naik terus gitu ya. Si net income-nya pun kalau kita lihat dia naik 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 gitu ya. Sebetulnya kan nggak fair gitu ya, ini kok saham dari 2018 naik gitu, bahkan dari 2019 naik, tapi kalau lihat dari sini gitu ya, di 2020 dia di gara-gara covid dia dipanis, jadi diturunin gitu ya. Tapi sudah naik, tapi udahnya sideway lagi gitu. Tapi di selama di 2011 ini kan dia cukup mencatat uh, perbaikan kinerja dan itu cukup baik gitu ya. Dan tentunya kalau dilihat si net income yang semakin positif dan semakin naik, ya jelas ada peluang gitu ya di saham ini gitu. Kita lihat si cash flow-nya. Nah,
di sini ada cash flow from operating activities. Ini tuh, ini bahkan naiknya dahsyat, hampir 5 kali lipat gitu ya. Tapi ini dari 2011 ya, secara quarterly. Nah, kalau secara annually di 2020 bahkan dia minus nih operasinya. Tapi di 2021 dia mulai naik gitu ya. Ini sebetulnya kalau Mark Minervi ini bilangnya turn around situation gitu. Cuman tentunya gitu ya, yang namanya si perbankan ini memang permainan cash flow-nya dia cukup berbeda dengan perusahaan konvensional biasa gitu. Oke, dan seperti yang tadi gitu ya, trading plan-nya adalah beli ketika dia break 1480 ini. Tentunya liatin volumenya aja gitu. Kalau volumenya misalnya di pagi, di sejam pertama bisa jauh lebih dari si volume yang di beberapa hari kemarin ya gitu ya, ini cukup menarik gitu. Karena sebetulnya nih pada saat sideway-nya ini gitu, volumenya udah mulai turun. Nah ini tuh ketika volume naik ini seharusnya dia membentuk si uptrend itu, dan uptrendnya memang sudah kelihatan gitu ya di sini lah gitu ya. Di sini udah mulai kelihatan nih uptrend nih. Jadi dana-dana sebetulnya ya, dana-dana besar, dana-dana institusi udah mulai masuk nih gitu kalau memang volumenya cukup tinggi. Dan tentunya yang paling penting ya membentuk VCP itu gitu, karena VCP adalah masalah mengenai si supply and demand gitu ya, penawaran dan permintaan. Ketika ada VCP seperti ini gitu ya, nah hampir semua misalnya si bottom fisher gitu ya yang nyari di bawah gitu ya, di sini gitu, nah semuanya udah ke wipe gitu. Jadi ini akan ada namanya si line of least resistance, dimana yang nyangkut udah sedikit gitulah. Ini udah jelas tuh ya, VCP banget gitu. Bahkan mau dilihat si long term trendnya pun ini VCP gitu. Walaupun kalian mau bikin cupnya di sini pun ya nggak apa-apa gitu. Tapi di sini kan ada cheat dan membentuk VCP ya, kenapa nggak untuk dibeli gitu, karena ya menarik juga gitu. Selama risk rewardnya menarik, kenapa nggak dibeli gitu lah. Kenapa nggak kita ambil cheat lah ya, kalau Mark Minervi ini biar tuh cheat ya, ngelicik gitu. Kita beli dulu sebelum si cupnya selesai gitu. Nah kalau dia akhirnya bisa nyelesain si cup ini, tentunya afternya sih udah pasti terkonfirmasi. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.